Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat serta para pemirsa yang menyimak kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji serta puja hendaknya kita aturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa menganugerahkan dan memberikan limpahan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita, khususnya nikmat yang kita rasakan hingga saat ini berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, keselamatan, serta nikmat diberikannya kita taufik dan kemudahan untuk bisa senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketaatan yang bentuknya menjalankan perintah, demikian pula ketaatan yang bentuknya menjauhi larangan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali dari kajian rutin kita, yakni pembahasan kitab Hilya Talibul Ilm, perhiasan penuntut ilmu, buah karya dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bagaimana seorang penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya, di mana poin yang selanjutnya yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah al-amanatu al-ilmiyah. Seorang penuntut ilmu di hadapan atau di kehidupan ilmiahnya hendaknya dia senantiasa memperhatikan dan menjaga amanah dari ilmu yang ia pelajari dan ketahui. Kata beliau, yajibu ala talibul ilm fa'iqut tahalli bil amanatil ilmiyah في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menghiasi dirinya dengan sifat amanah ilmiah, baik saat di dalam proses dia menuntut ilmu, mencari ilmu, ataupun saat mengemban ilmu tersebut, atau saat mengamalkan ilmu itu, saat menyampaikannya, dan saat menunaikan dari ilmu itu. Maka yang pertama kata beliau, jagalah amanah dari sisi saat kita mencari ilmu. Nah, ini sudah diterangkan panjang lebar oleh beliau tentang adab bagaimana seorang penuntut ilmu saat menuntut ilmu. Itulah amanah-amanahnya. Dia belajar ilmu dari ilmu yang paling wajib untuk dia ketahui, untuk dia pelajari. Dia mempelajari ilmu, dia ambil dari guru yang mumpuni, yang baik benar akidahnya dan baik adab dan akhlaknya, serta mumpuni dia dalam mengajarkan ilmu tersebut. Dan saat dia menuntut ilmu, maka dari bentuk amanah ilmu itu, maka hendaknya ilmu itu senantiasa diagungkan. Di semua yang berkaitan tentang ilmu itu dia mengagungkannya, penuh dengan pengagungan terhadapnya. Ia membawa dirinya untuk senantiasa tawadu saat dia belajar ilmu,
demikian pula berkorban saat dia menuntut ilmu. Maka semua itu bagian daripada amanah-amanah dari seorang penuntut ilmu saat mencari ilmu. Lalu kata beliau juga, poin yang kedua adalah watahammuli, saat perjalanan di dalam proses menuntut ilmu itu ada hal-hal yang akan dijumpai. Dia harus menanggung beban, resiko di dalam menuntut ilmu. Misalnya dia harus menempuh perjalanan yang jauh, dia harus mengubarkan waktu yang mungkin sudah berkeluarga, dia harus tinggalkan keluarganya, dia harus menghabiskan hartanya, dan hal-hal yang berkaitan tentang ilmu itu sendiri. Dia harus berani untuk mengambil resiko dan menanggung resiko tersebut. Dan kita sering sampaikan bahwasanya ilmu itu akan diraih sesuai dengan kadar keikhlasan kita, pengagungan kita, dan pengorbanan kita terhadap ilmu itu. Makanya para ulama dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan begitu membawa kesan yang berharga, dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu mereka berberkah yang hingga saat ini sampai kepada kita. Itu diantara sebabnya karena mereka telah menanggung banyak beban, resiko, pengorbanan yang besar saat mereka menuntut ilmu. Kita tidak pungkiri bahwasanya ilmu yang kita rasakan, ilmu yang kita dapatkan di zaman kita ini, alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah, banyak sekali kemudahan. Di antaranya ustaz yang silih berganti datang ke kita, kemudian ilmu bisa kita saksikan, dapatkan sementara kita berada di rumah. Para masyayikh mengajarkan ilmu di Madinah, di Yaman, di tempat yang jauh kita bisa mendapatkannya. Tapi kita bisa rasakan bagaimana perbedaan antara ilmu yang didapatkan dengan pengorbanan yang sedikit dengan ilmu yang diraih dengan cara pengorbanan yang banyak, pengorbanan yang kuat, resiko yang berat, resiko yang tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal amali. Demikian pula hendaknya seorang penuntut ilmu menjaga amanah ilmiahnya dalam ilmu itu saat mengamalkannya. Saat mengamalkannya. Ini amanah yang terpenting daripada ilmu. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma nafa'. Adalah ilmu itu apa yang bermanfaat. Bukan sekadar yang dihafalkan, bukan sekadar yang dibaca, bukan sekadar yang kita pelajari tahun demi tahun, majelis satu ke majelis yang lainnya. Tapi apa yang bermanfaat, yakni apa yang kita amalkan. Makanya Nabi SAW ingatkan, la tazalu qadam 'abdi fi yaumil qiyamah hatta yas'al an ilmihi fi ma 'amila bihi. Atau kama qala Rasulullah SAW, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan ditanya. Di antara pertanyaannya atas ilmunya, apa yang dia telah lakukan, amalkan dari ilmunya. Tapi jangan kita salah paham, gagal paham dengan hadis ini. Seperti sebagian orang yang mengatakan, kalau begitu tidak usah banyak-banyak belajar, tidak usah banyak-banyak ilmu. Karena kalau banyak belajar, banyak ilmu, banyak juga yang akan ditanya, banyak juga yang akan dipertanggungjawabkan. Ini keliru, gagal paham. Karena dia bodoh, dia tidak tahu ilmu, itu pun nanti akan ditanya, kenapa engkau tidak belajar ilmu? Nah, sementara kita bisa beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, itu hanyalah dengan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu, itulah amanah yang sesungguhnya dari amanah-amanah ilmu. Jadi amanah yang kita emban setiap kita hadir di majelis ilmu, setiap Allah tambahkan ilmu kepada kita, ingat itu. Kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki amanah dari ilmu itu. Nah, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Ini diantara amanahnya, ini diantara tanggung jawab kita atas ilmu, mengamalkan ilmu itu.
Iya. Dan betapa banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, dia mengetahui ilmu. Iya, bahkan menghafalkan ilmu itu. Ilmu yang kita maksud tidak lain dan tidak bukan qala Allah wa qala Ar-Rasul. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal ilm. Itulah ilmu. Iya. Nah, betapa banyak di antara kita yang menghafalkan Al-Qur'an. Iya. Membaca Al-Qur'an, bahkan di setiap rakaat salat kita baca. Entah itu salat yang sifatnya wajib ataupun salat yang sifatnya sunnah, atau mungkin di waktu-waktu kita baca Al-Qur'an, di waktu yang lain selain salat. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pelajari, kita hafalkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak jarang setelah Allah memberikan dia mungkin taufik pengetahuan terhadap ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, dihafalkan, tapi Allah bersama dengan itu tidak memberikan dia taufik untuk mengamalkan ilmu itu. Ayat. Makanya saat kita meminta ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang bermanfaat yang dimaksud di sini adalah ilmu yang benar dan ilmu yang membuahkan amal. Kita amalkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya sebanyak apapun ilmu kita, jangan pernah kita merasa telah memiliki ilmu sampai ilmu itu telah kita yakinkan bahwa alhamdulillah mayoritasnya sudah kita amalkan. Nah, itulah orang yang berilmu. Makanya disebutkan dari sebagian salaf, kalau kita mau lihat hakikat daripada keilmuan adalah orang yang mengamalkan ilmu walaupun ilmunya sedikit. Itulah orang yang faqih, itu orang yang berilmu. Namun hakikat orang yang jahil, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengamalkan ilmu, bahkan melanggar ilmu, padahal dia memiliki ilmu yang banyak, hafalan yang banyak, hafalan Al-Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak. Nah, contoh kecil saja, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, kelalaian kita, dan memperbaiki keadaan kita. Setiap kita menghafal firman Allah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita hafal ayat ini, sering kita baca di salat wajib, di salat sunnah. Tapi apakah kandungan ayat ini sudah kita amalkan di dalam kehidupan kita? Manusia betul-betul berada dalam kerugian kecuali yang beriman, yang mengisi waktunya dengan amal saleh. Di antara saling nasihat-menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan dalam kesabaran. Tapi masih banyak waktu kita yang malah kita habiskan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang sekedar memperturutkan hawa nafsu. Tidak ada ketaatan, tidak ada bentuk ketaatan di sana. Tidak menjalankan perintah, tidak juga menjauhi larangan, bahkan terkadang melakukan hal-hal yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Padahal kita pun hafal ayat, hafal firman Allah, di antaranya wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan bagi laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Subhanallah, menundukkan pandangan di zaman hadza, di zaman kita sekarang ini berat. Illa man rahima rabbuk, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kita tidak keluar rumah dengan maksud dan tujuan tidak memandang apa-apa yang diharamkan Allah. Karena banyaknya wanita-wanita, tidak jarang mereka adalah wanita dari kaum muslimin, wanita yang beragama Islam, membuka aurat-aurat mereka. Namun ternyata kita tidak selamat walaupun kita tinggal di rumah. Di gadget-gadget kita, di HP-HP kita, di Android-Android kita, terkadang kita sudah menganggap biasa itu. Lewat berlalu, melihatnya terkadang sudah dianggap biasa. Padahal kita hafal itu ayat untuk menundukkan
menundukkan pandangan. Ya, kita hafalkan itu ayat. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Demikian pula hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kami ingatkan untuk diri kami, dan ini nasihat yang begitu indah dari penulis, yang semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk beliau dan merahmati beliau, penulis rahimahullah taala, dan kaum muslimin yang telah memberikan kepada kita nasihat yang berharga, yang telah memberikan teguran bagi setiap kita yang telah mendapatkan ilmu biiznillah taala, bahwa kita ini punya amanah, punya tanggung jawab. Ilmu yang kita telah pelajari, ilmu yang telah Allah berikan kemudahan untuk kita hafal, itu kita harus amanah dengan ilmu itu. Di antara amanahnya, kita harus mengamalkan ilmu itu. Makanya ini sangat tergantung dari awal kita menuntut ilmu, tujuan kita menuntut ilmu. Hendaknya dijadikan tujuan seorang menuntut ilmu itu agar dia bisa beramal dengan ilmu itu, yang diharapkan dia beramal di atas ilmu, maka dia telah beramal, beribadah kepada Allah dengan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan. Iya. Itulah tujuan kita berilmu, bukan untuk berbangga, bukan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk kita bisa mengamalkannya, yakni untuk beribadah kepada Allah sebagaimana hakikat penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu amanah yang lainnya yang beliau singgung di dalam poin ini adalah wal balagh. Ini amanah yang selanjutnya, yaitu ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita hafalkan, ilmu yang telah kita miliki, kita punya amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikannya. Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Iya. Maka ilmu yang kita pelajari bersungguh-sungguhlah kita sampaikan. Makanya subhanallah, ini selalu berkaitan dengan keikhlasan dan tujuan kita menuntut ilmu di awal pembahasan kita. Ya, inilah pentingnya saudara-saudariku serta para pemirsa yang menyimak kajian ini, saat kita hadir di majelis ilmu, ya, jadikan betul-betul kita itu bisa menjadi sebab, ya, untuk menjadi sebab orang lain mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah. Ya, belum lagi itu amanah. Jadi saat kita menuntut ilmu, ya, sepulang kita dari kajian menuntut ilmu, maka sampaikan ilmu itu. Ya, minimal kepada siapa? Kepada istri kita, kepada karib kerabat kita. Nah, ternyata Allah membukakan di zaman kita ini jalan ini lebih besar, lebih mudah. Ya, dengan adanya grup-grup WhatsApp, Telegram, Facebook, kita manfaatkan media sosial untuk sharing ilmu yang kita dapatkan. Hadis-hadis yang kita pelajari, poin-poin yang kita dapatkan dari ilmu, kita catat, yang kita tulis, kita share. Ini bentuk daripada amanah untuk menyampaikan ilmu. Ya, subhanallah, karena terkadang ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu, apapun bentuk majelis ilmu tersebut, entah itu yang sifatnya online ataupun offline, maka ya tidak ada jaminan kita lebih tahu dibanding orang lain yang kita sampaikan. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi. Bisa jadi orang yang hadir lalu menyampaikan kepada orang yang hadir, orang yang tidak hadir, orang yang tidak hadir itu lebih mengetahui, lebih paham, lebih bisa mengamalkan daripada dirinya. Iya. Sehingga dengan dia amalkan, dia paham, dia pun mendapat kebaikan darinya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, ini satu kebaikan. Nah, tidak ada kebaikan yang lebih besar melebihi kebaikan ilmu. Iya, tidak ada kebaikan yang lebih besar melebihi kebaikan ilmu. Satu ilmu yang kita sampaikan dari ayat-ayat Al-Quran, dari kalamullah, ataupun satu ilmu yang kita sampaikan dari hadis dari Nabi SAW, itu lebih baik daripada dunia yang isinya yang diberikan kepada kita atau kepada orang lain. Iya, itulah kebaikan yang paling besar. Iya, yang semoga dengannya kita bisa meraih kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi kita punya amanah untuk menyampaikan ilmu tersebut. Iya. Dan ya kata beliau wal ada, ya, ini wal ada dari wallahu alam, dari kesimpulannya yaitu amanah dalam
menuntut ilmu, terus beramal atas ilmu, dan juga menyampaikan ilmu itu, yakni menunaikannya. Nah, lalu kata penulis rahimahullah, fa inna falahal ummah fi salahil amaliha, karena kejayaan umat itu hanyalah bisa diraih dari baiknya amalannya. Subhanallah. Ya. Karena kejayaan umat itu, walaupun beliau di sini beliau memakai bahasa yang lebih umum, tapi kita bisa, kalau sesuai pembahasan kita dan sesuai dengan judul kitab ini berbicara tentang penuntut ilmu, maka kita bisa mengatakan kejayaan, keberhasilan penuntut ilmu itu terletak pada baiknya amalannya. Nah, bukan banyaknya hafalannya. Laisal ilma bikathatir riwayah, karena ilmu itu bukan banyak-banyaknya hafalan saja. Ya, walaupun sudah berlalu pembahasan bahwa hafalan itu juga harus dituntut. Ya, bagi seorang penuntut ilmu hafalan itu harus dituntut. Ya. Nah, maka kejayaan, keberhasilan umat, keberhasilan dan kejayaan penuntut ilmu itu terletak pada baiknya amalnya. Ya, baiknya amalnya, yaitu dia beramal di atas ilmu. Karena baiknya suatu amalan itu diantara kategorinya adalah dia beramal sesuai dengan, berlandaskan dengan ilmu. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapakah yang paling baik amalnya. Kata para ulama, akhlasuhum, yang paling ikhlas, dan yang paling as-sawab, yang paling benar, yakni mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tatliman katsira. Kemudian kata beliau, wa salaha amaliha fi sihhati ulumiha. Masyaallah. Kejayaan umat, kejayaan penuntut ilmu, keberhasilan penuntut ilmu terletak pada baiknya amalnya, dan baiknya amalnya terletak pada kebenaran ilmunya. Nah, baiknya amal terletak pada benarnya ilmu yang dia tuntut. Nah, ilmu yang dia tuntut. Dan wasihhata ulumiha fi ayyakunu rijaluha umana'u fima yarawnahu aw yasifun. Dan kebenaran ilmu itu tergantung kepada ulama yang amanah. Iya. Penuntut ilmu yang amanah, yang tadi sudah diuraikan di awal. Iya. Yaitu dia menuntut ilmu, selektif di dalam menuntut ilmu, dalam belajar ilmu, lalu kemudian dia mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut, serta bersabar dari konsekuensi terhadap ilmu itu saat dia belajar, saat dia mengamalkan, dan saat dia menyampaikan. Ini tadi luput kita jelaskan, semua ayat yang tadi kita jadikan contoh. Karena ilmu itu ada tanggung jawab untuk kita amalkan, ada tanggung jawab untuk kita dakwakan, dan ada tanggung jawab untuk kita bersabar saat kita mendapatkan rintangan-rintangan di saat kita belajar, dan di saat kita mengamalkan, dan di saat kita menyampaikan ilmu itu. Iya. Dan masing-masing memiliki ujian masing-masing. Iya. Ada ujian tersendiri saat seorang belajar. Ada ujian tersendiri saat orang menghafal, ya, mondok dan lain sebagainya, belajar. Ada ujian tersendiri saat dia menyampaikan ilmu. Ada ujian tersendiri. Nah, karena di antara ujian terberat seorang menyampaikan ilmu itu adalah apakah ilmu yang telah kita sampaikan itu kita amalkan atau tidak. Itu di antara ujian terbesarnya. Dan dari ujian itu adalah tidak semua orang yang kita sampaikan ilmu, yang tadi kita katakan ilmu adalah kebaikan yang paling terbaik, ya, kebaikan yang paling utama, tidak semua orang yang mau menerimanya. Ya, tidak jarang kita menyampaikan ilmu, kita malah dicela. Ya kan begitu. Ya, kita malah divonis ini, divonis itu. Ya. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah
salafiyah, dakwah salafiyah itulah dakwah yang paling menunjukkan kasih sayangnya terhadap umat. Iya. Karena dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah adalah dakwah penerus stafet dari dakwah-dakwah orang saleh terdahulu, yakni Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, yang paling sayang terhadap umat ini, yang paling menginginkan kebaikan terhadap mereka, yang agar mereka umat ini terhalang dari segala bentuk keburukan dunia dan akhirat. Yang kemarin disampaikan oleh ustaz kita, guru kita, orang tua kita, Ustaz Luqman Jamal hafizahullah taala. Ya. Kasih sayang. Ya. Bukankah orang yang sayang terhadap orang lain itu adalah orang yang agar orang itu mendapatkan kebaikan dan terhalang dari keburukan? Bukankah dakwah salafiyah mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah? Yang kalau diamalkan tauhid, diamalkan sunnah, seseorang akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tapi sebagian manusia tidak merasa kalau dia disayang, tidak merasa kalau dia dicintai, akhirnya yang ada malah cercaan, makian. Nah, di situ ujian bagi kita. Itu ujian bagi kita yang mendakwakan agama. Iya. Nah, mampukah kita bersabar? Makanya di dalam ayat yang tadi kita sebutkan ditutup dengan watawasau bisabar. Iya. Karena sabar kunci kesuksesan. Sabar kunci kesuksesan. Saat menuntut ilmu, saat belajar ilmu, dan saat mengamalkan ilmu serta saat menyampaikan ilmu tersebut, kunci suksesnya sabar. Iya, ikhlas dan sabar. Jadi mereka itu adalah orang yang amanah. Iya. Orang yang amanah, orang yang senantiasa menjelaskan ilmu sebagaimana ilmu itu apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Faman tahaddatsa fi ilmin bighairi amanatin, karena siapa yang berbicara tentang ilmu atau berinteraksi dengan ilmu secara umum ini bighairi amanatin, tanpa sifat amanah, faqad massal ilma bikurhatin wa wada'a fi sabili falahin ummah hajar athratin. Maka dia telah menghadirkan, mendatangkan luka yang sangat buruk, luka yang bernanah, luka yang coreng, apakah itu bahasanya, yang luka itu begitu buruk kepada ilmu. Dan dia telah diibaratkan menjatuhkan ilmu itu, merendahkan ilmu itu di tengah-tengah umat, di tengah-tengah apa yang ditapaki oleh umat. Oleh itu dakwah Ahlussunnah menjaga amanah ilmiah dalam ilmu. Makanya hadirlah para muhaddits, para ahlul ilm yang mengkaji detail tentang hadis-hadis Nabi SAW, lalu kemudian mentakhrij, mengeluarkan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif, bahkan mana hadis yang mungkar. Untuk apa? Untuk menjaga amanah daripada ilmu itu. Inilah diantara tujuan ilmu yang sudah kita sebutkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin saat mensyarah dari tulisan beliau ini, Syekh Bakar hafizahullah rahimahullah. Dari ciri dan tanda keikhlasan seorang penuntut ilmu adalah agar dia berilmu, dia menjaga ilmu dan syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu. Jauh daripada penyelewengan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan inilah dari metode dan ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Menjaga kemurnian agama Allah. Al-Quran, diterangkan Al-Quran, penafsirannya dibawa kepada penafsiran yang benar, yaitu penafsiran yang ditafsirkan oleh para sahabat ridwanu alaihim ajmain, karena Al-Quran itu turun di tengah-tengah para sahabat, aman. Demikian pula hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijaga. Hadis itu mana hadis yang betul-betul dari Nabi, mana yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar terjaga umat. Tapi sebaliknya, kalau penuntut ilmu itu tidak amanah, asal-asalan dari awal. Kalau tadi kan penuntut ilmu harus selektif. Kalau tidak selektif dari awal, bagaimana dia tahu?
Iya. Nah, kalau tidak selektif dari awal dia belajar, ya akhirnya yang dia dapatkan yaitu juga yang akan dia jelaskan sama umat. Iya. Nah, iya. Seperti di Sya'ban ini, Sya'ban sudah berapa Sya'ban ini? Nah, sudah berapa Sya'ban? 14 Sya'ban. Besok itu banyak ritual-ritual, disandarkan hadis kepada Nabi SAW. Padahal kata para ulama, semua hadis yang berbicara tentang keutamaan Sya'ban itu palsu dan lemah. Nah, coba lihat. Tapi banyak, karena mungkin dia salah dalam belajar dulu, dia tidak detail dalam belajar, salah dia belajar, dia tahunya itu hadisnya dia sampaikan sama umat. Coba, tanggung jawabnya besar. Ini amanah ilmiah. Kita membawa nama Allah dan Rasulnya saat kita berbicara tentang ilmu. Maka kata beliau, la takhlu at-tawa'ifu al-muntamiyatu ila al-ulumi min ashkhasin la yatlubuna al-ilma liyatahallau bi asna fadilatin. Maka setiap golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang bervariasi terhadap ilmu, ya, yang mencurahkan dirinya dengan ilmu, berinteraksi dengan ilmu, maka tidak akan bersih, tidak akan suci, ya, dari kelompok-kelompok yang lainnya atau dari orang-orang yang lainnya yang tujuannya salah di dalam menuntut ilmu, yaitu mereka bukan bermaksud untuk berhias dengan keutamaan dan kemanfaatan daripada ilmu itu sendiri yang dia pelajari. Iya. Kayak ini penggalang yang disebutkan oleh beliau kembali kepada apa yang disebutkan di awal-awal, yaitu pentingnya memperhatikan niat dan keikhlasan saat seorang itu mempelajari ilmu, berinteraksi dengan ilmu. Iya. Karena kalau tidak lagi bersih tujuannya, ya, maka dia akan menjadikan tujuan juga dari ilmu yang dimiliki itu pun kotor, ya, bukan kepada tujuan yang utama, yaitu untuk meraih keutamaan dan memberi manfaat kepada manusia. Wa amsalul haula, ya, auliyan faun nas bima arafu min hikmatin wa amsalu haula la tajidu amana fi nufusihim mustaqarran. Maka tidak akan didapati dari orang-orang yang semacam tersebut memiliki amanah di dalam ilmu dan kokoh menetap di dalam, ya, sanubari mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka atau hati-hati mereka. Ya, tidak akan didapati. Ya, makanya subhanallah, ya, indah sekali dari kesimpulan yang diberikan atau catatan dari yang disampaikan oleh guru kita kemarin, ya, Ustaz Luqman Jamal hafizahullah. Kami mencatatnya, menyimpulkan kejujuran niat dan tekad akan mengantarkan seseorang untuk komitmen pada perkataan dan perbuatannya, dan dengannya ia akan senantiasa termotivasi maksimal untuk beramal serta jauh daripada sifat malas dan lemah. Karena kejujuran apa? Niat dan tekad. Kebersihan niat dan tekad. Semoga Allah menjaga guru kita Ustaz Luqman hafizahullah taala dan ustaz-ustaz kita yang lainnya dan memberkahi ilmu beliau. Taib. Lalu kata penulis, fala yataharrajuna ayyaru ma lam yasma'u. Oleh karena itu, ya, mereka yang menjaga amanah ilmu itu, dia tidak akan pernah merasa bersalah jika meriwayatkan apa yang mereka tidak dengar atau yang dia dengar tapi asal-asalan dia dengar, dia tidak teliti. Coba lihat. Ini berbicara tentang ahlul bidah. Ya, berbicara tentang orang-orang yang sembrono dalam berbicara tentang agama. Iya, dia tidak tahu, dia masa bodoh. Penting sampaikan. Kita lihat orang-orang yang dijadikan penceramah saat ini, orang-orang yang dijadikan mubalik, orang-orang yang diundang untuk memberikan khutbah di Jumat-Jumat di mimbar-mimbar kaum muslimin saat ini, subhanallah. Betapa entengnya mereka mengatakan Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda. Padahal kita yang pernah belajar, ya, tidak pernah mendapatkan hadis Nabi SAW seperti itu. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Iya. Tidak akan pernah merasa bersalah.
Ya karena kenapa ya sudah ya awalnya salah, tujuannya salah, sehingga caranya pun akan ya seadanya. Iya. Nah, au yasifu ma lam ya'lamu. Iya. Wa hadha ma kana yad'u jahabithat ahli al-ilm illa naqdir rijali wa tamyiz man yusrifu fil qawli mimman yasugahu ala qadri ma ya'lamu. Iya. Atau mereka ya menyebutkan hadis, menyebutkan ayat, tapi dia tidak tahu tentang makna ayat dan hadis tersebut. Iya, dia bawa kepada pendapatnya, dia bawa kepada pemahamannya, dia bawa kepada ya menurut dia. Iya. Nah, inilah yang membuat yang tadi sudah kita sebutkan, membuat para ulama itu kritis ya untuk mengkritik para perawi-perawi hadis, untuk menjaga ilmu ya dan memisahkan dari orang-orang yang berlebihan juga ya tasyaddud, orang yang ya berlebihan juga dari memberikan komentar kepada periwayat tersebut. Iya. Nah, karena mereka mencukupkan apa yang jelas, apa yang sahih dari riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Iya. Iya. Penggalan terakhir kata beliau, hatta asbahatul labul ilm ala basiratin min qimati ma yaqra'unahu, sehingga dengan demikian para penuntut ilmu akan bisa melihat dengan penglihatan yang jelas, dengan penilaian yang baik dari apa yang mereka baca dari kitab-kitab para ulama yang betul-betul amanah. Iya. Nah, yang betul-betul amanah. Fala takhfa alaihim manzilatahu min al-qat'i bi sidqihi aw kadhibihi aw rujhani ahadima ala akhar aw ihtimalihima ala sawa. Maka dari mereka tidak ada hal yang tersembunyi, semua jelas, semua gamblang. Iya, perawi ini thiqah, perawi ini begini, perawi ini begitu, jelas sekali, detail sekali. Ya. Nah, apalagi ini sidq, dia ada seorang yang jujur, dia ada seorang yang diterima, dia orang yang kuat hafalannya. Adapun perawi ini dhaif, dia lemah, dia kurang hafalannya, dia pendusta dan lain sebagainya, terjaga. Iya. Dan ini kita ingin tambahkan ya, untuk menjaga agama, menyebutkan kedustaan seseorang, tidak diterimanya seseorang bukanlah termasuk ghibah. Iya. Karena dalam menjaga agama. Iya. Oh, fulan telah menyebutkan seperti ini, tidak seperti itu. Hadis itu adalah hadis lemah. Maka pada saat kita sebutkan seperti ini bukan berarti merendahkan fulan atau bukan berarti menggibainya, tapi untuk menjaga kemurnian agama. Iya. Maka lihatlah di manakah kejujuran dan kedustaan yang lebih dominan daripada keduanya. Maksudnya bandingkan dari orang yang ilmiah dengan orang yang tidak ilmiah. Bandingkan orang yang amanah dengan orang yang tidak amanah. Akan nampak jelas mana yang jujur, mana yang dusta. Iya. Mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Dan kemungkinan ini ya kembali kepada sifat amanah ilmiahnya. Iya. Kemungkinan kedua ini kembali kepada sifat amanah ilmiah. Ya, intaha kalama, selesai dari perkataan penulis rahimahullah dari poin ini. Insyaallah karena waktu juga sudah masuk, alhamdulillah poin selanjutnya as-sidq, kejujuran secara khusus disebutkan beliau. Mungkin insyaallah kita akan bacakan di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asmaul husna wa sifatil ulia, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita senantiasa hamba dari hamba-hambanya yang berberkah dimanapun dan kapanpun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.